memang intervensi dunia besar sekali untuk Indonesia. CIA mau menghancurkan, John Foster Dulles mau memisahkan Sumatera dan Jawa. Karena Jawa kebanyakan merah jambon, sedangkan Sumatera hijau royo-royo. Benny Murdani diturunkan di Pekanbaru senjata-senjata permesta, senjata-senjata dari Clarkfield yang dikirim oleh Amerika ada di sana. Bapak Mao Zedong dengan Pak Aidit telah janji berjanji. Zhou Enlai memulai dengan angkatan kelima yang Pak Yani menentang secara tegas. Tapi sekarang pelajaran sejarah yang benar itu tidak ada. Tapi apakah kita selalu mau ke sini kalau mau maju? Lebih peristiwa G30S kalau diselesaikan hanya dengan politis dan formil yuridis tidak akan ketemu. Tapi apa bangsa kita ini mau menggendong ini terus? Pahlawan nasional Setiadi Reksoprojo, insinyur menteri listrik zaman Orde Lama pertama, tapi ditangkap sebagai PKI. Saya teringat kata budayawan, tokoh pelukis dari kota saya dan kotanya Pak Syafi'i Ma'arif, Joko Pege, sing wis yo wis. Berani tidak kita bilang sing wis yo wis. Semua pernah menjadi pengkhianat, tapi semua juga pernah menjadi pahlawan. Anaknya Jenderal Yani bertemu dengan anaknya Jenderal Projo, bertemu dengan anaknya, mbahnya politisi dia, penyebab segala ontran-ontran DNID, Kartosuwiryo, semua jadi satu dan bisa berpeluk-pelukan. Berulang kali telah dibicarakan, direnungkan, diperdebatkan. Tetapi syukur alhamdulillah Saudara Aswi tadi memancing saya satu perikop dari tulisan saya di pertunjukan buku Pak Swarastomo yang mendasarkan pada buku saya. Memang dalam soal yang kita hadapi itu harus dipilah-pilah masa prolog, masa kejadian, dan epilog. Kalau masa prolog, saya sependapat bahwa negara muda Indonesia yang tempatnya strategis, Bung Karno mengatakan di antara dua samudera dan dua benua itu tanah air kita yang indah. Tetapi tanah air itu isi orang-orangnya wording di dalam menjadi, di dalam mengindonesia. 16 Agustus atau 15 Agustus Pak Karni Murba masih mengatakan pada Bung Hatta, kalau kita tidak diproklamasikan sekarang, orang-orang Ambon dibunuh karena dia adalah musuh-musuh kita. Waktu diculik, sudah diberitahu itu sudah mulai dibakar. Padahal yang dibakar adalah jerami-jerami dari sawah di sekitar Kerawang. Kalau pada tahun 45 saja
pertanyaan Rajiman, Bapak Rajiman, Dr. Rajiman, siapa bangsa Indonesia, yang secara gamblang dijawab oleh Bung Karno, masih belum difahami. Sampai hari ini masih belum difahami. Tadi Bapak yang dari Kalimantan mengatakan Baperki itu ada karena mereka juga belum difahami kalau mau menjadi orang Indonesia, orang keturunan Cina. Sampai hari ini. This is a nation yang sedang mencari jati dirinya dan berjalan melalui up and down. Pada prolog memang intervensi dunia besar sekali untuk Indonesia. CIA mau menghancurkan, John Foster Dulles mau memisahkan Sumatera dan Jawa. Karena Jawa kebanyakan merah jambon, sedangkan Sumatera hijau royo-royo. Oleh karena itu ada peristiwa PRRI berpesta. Benny Murdani diturunkan di Pekanbaru senjata-senjata permesta, senjata-senjata dari Clarkfield yang dikirim oleh Amerika ada di sana, belum dibuka dari kotak-kotaknya. Nah, I do not want to, saya tidak mau bercerita ini lebih lanjut, Anda semua tahu. Begitu juga dalam buku Kaiko disebut bahwa Mao Zedong dengan Pak Aidit telah berjanji. Zhou Enlai memulai dengan angkatan kelima yang Pak Yani menentang secara tegas. Mao Zedong juga mengatakan kalau mau berbuat sesuatu, buatlah sekarang. Pada waktu Pak Aidit mau pulang ke Indonesia, setelah disuruh diminta oleh Bung Karno pergi ke Moskow menjemput Pak Nyoto, saya kira Pak Nyoto lalu turun mampir ke Beijing. Ini bisa diceritakan semua, tapi sekarang pelajaran sejarah yang benar itu tidak ada. Bahkan sekarang ini tidak ada pelajaran kebangsaan itu tidak ada. Saya berani ngomong begini karena di sini saya kira saya orang yang paling tua, yang masih hidup, tertua yang masih hidup. Formil yang mengklaim Buya Syafi'i Ma'arif, tapi de facto saya lebih tua. Ini cerita kita. Tapi apakah kita selalu mau ke sini kalau mau maju? Lebih peristiwa G30S yang mengenai epilog, yang menyedihkan, mengharukan. Oleh karena itu saya memang seringkali menyatakan kalau diselesaikan hanya dengan politis dan formil yuridis tidak akan ketemu. Tapi apa bangsa kita ini mau menggendong ini terus dengan ingatan-ingatan, tidak mimpi, tapi nightmare terus menerus. Dan nightmare ini diceritakan oleh kita. Apakah kita tidak merusak generasi kita yang akan datang? Dalam soal ini mendadak saya menjadi orang Jawa, meskipun namanya Chan dan Silalahi. Kita diajari dengan kebudayaan kita, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Berani tidak kita memberi pangastuti?
yang gagah, yang menang, yang menuntut, berani tidak memberi Pangestuti. Ini Pangestuti ini yang menjadikan Soekarno-Hatta tidak menjadi duit tanggal, tapi mempertahankan supaya Republik itu sama. Please, this is my appeal. Sudah terjadi. Orang yang duduk sebelah saya ini bernama Saudara Witaryono Rekso Brojo. Anaknya pahlawan nasional Setiadi Rekso Brojo, insinyur Menteri Listrik zaman Orde Lama pertama. Tapi ditangkap sebagai PKI. Syukur alhamdulillah karena usaha-usaha beliau telah dapat diangkat jasadnya dan dipindah ke makam pahlawan dan pahlawan nasional. This is a sign. This is a sign of Pangestuti. Barangkali belum merata, dan mari kita carikan jalan pemerataan. Tapi budaya yang bermain. Tidak sopo siro sipo ingsun. No. Saya teringat kata budayawan, tokoh pelukis dari kota saya dan kotanya Pak Syafi'i Marif, Joko Pege. Sing wis yo wis. Berani tidak kita bilang sing wis yo wis. Sudah ya sudah. Berani tidak. Ada rehabilitasi itu pelan dan lain-lainnya. Tidak ada orang yang sekarang ini misalnya ada tuntutan yang secara politis digemborkan, tapi basically penyelesaian yuridis pasti bisa dicapai. Orang yang dihargai setinggi langit di Republik sebagai founding father, sebagai pencipta bangsa ini Bung Karno. Kita tinggal mencarikan suatu tulisan akta. Gawe akta itu berapa suwene. Kalau kita sudah mempunyai dasar, kita ini bangsa sama. Yang mempunyai banyak tantangan, karena bangsa kita ini adalah bangsa yang multi-minority society. Tidak ada yang mayoritas, semua pernah menjadi pengkhianat, tapi semua juga pernah menjadi pahlawan. Ini permintaan saya, mudah-mudahan model yang telah diciptakan oleh FSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, dijadikan model oleh yang tua-tua ini. Sekarang sudah Kebo Yusuf Gudel. Itu ditiru. Di situ anaknya Muhammad Yani, anaknya Jenderal Yani bertemu dengan anaknya Jenderal Brojo, bertemu dengan anaknya, mbahnya politisi dia, penyebab segala ontran-ontran DNID, Kartosuwiryo, semua jadi satu dan bisa berpeluk-pelukan, Panjaitan, tapi bukan Panjaitannya Luhut ya, Panjaitan lain, DI Panjaitan, des Gaten Panjaitan, des ini I say from that road, from that perspective, horizon itu kita yang sering gembira kita ini bangsa yang besar, kaya dan beautiful memang benar. Apakah kita akan mau menjadi gurem-guremnya
dari keindahan itu. Atau sing wis ya wis. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuni. Ini bukan saya ngomong. Ini mbah buyut yang meninggalkan wekasan. Maaf, 1000 maaf, tapi memang sedih saya. Terima kasih.